nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na 'anka dhikrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Maca Quran bismillah ora tek tenanan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu kan ayatnya sidik tapi luar biasa. Sampai mungkin pada pengajian tafsir pertama sudah dijelaskan keistimewaan tentang bacaan bismillah. Wabih surat dikumpulkan dalam satu bismillah. Dalam bismillah wabih dikumpulkan dalam titiknya ba. Ngono bismillah ora tenan. Bismillahirrahmanirrahim. Wabih nek diawali saiki mbeleh hewan dibeleh tok malah ora halal, tapi hanya dengan bismillahirrahmanirrahim jadi halal. Kan luar biasa. Ngombe banyu biasa tanpa bismillah ya biasa hanya arwah saja, hanya seger tok. Tapi nek bismillah menjadi gelembungan yang akan menjadi obat. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai wong Jerman kuwi penelitian sakjane tenan apa ora to apa jenengane angger ning Indonesia kok atau wong-wong Islam angger njaluk donga terus dibuka tutupe nek aqua utawa ning gelas terus bar kuwi ditutup meneh. Rahasiane ki apa? Lah enek wong Jerman kuwi penasaran. Penelitian. Etok-etok nganggo pecis njeluk ndonga karo kiai. Akhirnya njaluk donga. Tapi kok ora arep diunjuk. Tidak tujuan untuk diminum, tapi penasaran. Kok yo mbok diwacane apa terus disebul iki terusan. Tapi realitanya memang sembuh. Punya penyakit dimintakan doa sama kiai ya sembuh. Penasaran akhirnya orang Jerman ini. Enek apa sih? Akhirnya air putih yang didongone ke mau dari orang Jerman itu dibawa di lab penelitian. Air putih yang tanpa doa dan air putih yang ada doanya. Lah kok ngono iku ternyata memang mbuh saking hebate alate sehingga itu bisa terdeteksi. Air putih yang tidak ada doanya itu biasa palingnya ada kuman dan lain sebagainya itu ya kuman-kumannya semuanya kelihatan. Kemudian ada air putih yang mengandung doa itu kuman itu sudah bersih, mati semua. Kemudian ada gelembungan yang di situ kayak ada gelembung putih. Yaitulah yang membunuh kuman-kuman tersebut. Lah akhirnya ketika dimasukkan ke dalam perut hewan itu kira-kira apa? Yang namanya uji coba kan akhirnya dimasukkan ke dalam perut hewan. Lah dicontohkan di sana hewannya adalah kera. Karena yang paling mirip kalian itu adalah mau tidak mau harus kita akui ya kan. Karena konon katanya kunu qiradatan khasiin. Ngono ya. Kaumnya siapa itu? Kaumnya siapa? Kaumnya Nabi Musa. Kaumnya Nabi Musa itu kan diceritakan nek dina Sabtu aja golek iwak. Ya kan?
Karena hari Sabtu iku ibadahe sampean. Wong umate Nabi Musa. Akhirnya diakali, kaya sampean lah pinter ngakali ngono kuwi. Diakali dina Sabtu ora golek iwak. Tapi dina Jumat masang jaring. Masang bubu ngono lho. Dina Sabtu garing juga tok orang golek. Ngopo kok kandhane orang juga iwak? Enggak, cuman juga bubuhe tok dipasang pas dina Jumat. Dadi ora sengaja golek, arep juga bubu mau lho. Ya, juga jaring utawa juga mergo dipasang dina Jumat. Iku ngakali jenenge. Ora golek iwak kan? Goleke wingi dina Jumat. Kuwi garen juga tok. Akhire ya wis kunu kirodatan khosiin, angel-angel kandhanane senengane ngakali. Kunu kirodatan khosiin, jadilah kalian kirodah. Kirodah ya apa? Jamak dari kunu kirodatan khosiin. Akhirnya mergo iku kan kaum Nabi Musa iku ya menungso. Lah awake dhewe juga menungso. Mula paling mirip. Benar. Lah yang dijadikan uji coba itu dimasukkan, diombeni, terus wetenge diapakne nek anu kae. Di ronsen apa Jawa pokoknya itu begitu anu ya kelihatan semua. USG kan nek sampean hamil dah. Begitu masuk langsung kelihatan di layarnya itu loh. Dari mulai masuk ke sini tuh itu sudah kelihatan semua. Dalam penelitian itu sudah kelihatan semua. Mulai ini ternyata tak apa air yang ada doanya itu ketika masuk ke dalam sini. Ini sebelum sampai ke sini ada apa penyakit-penyakit yang ada di sini itu gelembung-gelembung tadi itu nabrak-nabrak di sini sampai cedera. Nah, awake dhewe petang yo ngertine ya wis mlebu tekan ini. Ternyata gelembung-gelembung itu yang di sini penyakitnya maka Mas anu dulu menghilangkan di situ dulu. Dimanapun ada penyakit-penyakit di situ. Kemudian sampai ke perut, nah di situ juga menghajar penyakit-penyakit yang ada di bagian perut. Gelembung-gelembung yang ada itu tadi. Jadi kerahnya itu memang kerah yang sakit ya. Kerah yang sakit dibawa coba dianukan. Jadi bukan ya kurang ajar ya ngono. Ya satu sisi kurang ajar ya, minta sama kiai untuk diminum malah diserahno kethek. Ya kan? Satu sisi kurang ajar, tapi sisi lain akhirnya percaya bahwa yang selama ini dia lihat nggak masuk akal, tetapi dalam Islam itu nggak harus masuk akal. Nggak masuk akal, kita itu manusia terbatas, sementara yang menciptakan kita tidak terbatas. Kita makhluk terbatas, maka kalau lawannya akal kita lo terbatas. Pandangan kita juga terbatas. Lah maka memikirkan sesuatu yang tidak ada batasnya, ndak bakalan nyampe. Maka besok orang kafir kan menanyakan, masa sih kalau sudah mati hidup lagi? Kan menanyakan dalam surat Al-Baqarah kan begitu ya. Kok bisa nanya tentang semacam itu? Wong mati kok bisa dihidupkan lagi? Bagaimana bisa? Kan dijawab di situ. Lah wong kamu lo dulunya ndak ada. Kok bisa hidup? Apalagi sudah ada. Mati kan berarti sudah ada. Nah, tinggal menghidupkan, apa susahnya? Wong dulunya tidak ada, yang asalnya hanya air yang sangat menjijikkan saja bisa hidup kok. Apalagi sudah ada barangnya. Ya toh, kalau sudah mati kan berarti ada mayatnya. Ya pasti lebih mudah. Menurut dijawab sama Allah kayak gitu. Oleh karenanya membaca bismillah itu ya rakyatan arep maem lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ora ngono to ya wis. Bismillahirrahmanirrahim. Arep mukul wong lah ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Ngono lho. Tambahi wa idza batastum jabbarin. Wah jeder wis. Semaput wis. Hati-hati sampean. Pernah sampean ngamalno wa idza batastum jabbarin. Jeder mukul wong. Ojo sampai malah medeni wong. Dene wong, maksud iki awake dhewe sing wedi.
Awake dhewe sing wedi. Bapak ngalami masalah ya. Pas ning stasiun Semut Surabaya. Stasiun Semut Surabaya. Dari Kediri ke Surabaya bayar 5.000 numpak kereta api biyen. Lah tekan kono enek preman telu, awake gawe gede. Ya biasa nek preman kan piye carane men medeni wong. Patone ya ngono kae lah. Wis dinilah pokoke. Patoke mulai kene sampai anu kabeh. Lungguh. Terus bapak didesel-desel. Kancane bapak lagi ning kamar mandi. Ya awake cilik, bapak awake cilik ya ngono guys. Tahun 2003. Tahun 2003. Urung lahir sampai. Tahun 2003. Bapak gesel-gesel nenek. Intine njaluk duit. Ya bapak jawab apa eneng enggak nggawa duit. Karena duit iki tak dokok kene lho nang. Santri kan ngono kuwi ya. Nggawa duit 500.000 dokok kene. Demi Allah saya enggak bawa duit. Kalau enggak percaya silahkan periksa. Bapak bohong enggak? Enggak bawa kan wong diselehke kok. Selehke iki lho. Selehke iki kan dalam kereta api kan ada depannya kan ada wadah anu ya. Ada makanan apa gitu lah ya gitu. Jalan di situ kan enggak bawa memang enggak bawa. Enggak percaya. Masa jalan? Enggak, saya enggak bawa. Demi Allah saya enggak bawa. Santri berani sumpah. Loh saya memang enggak bawa. Wah malah akhirnya belati sing iso di mlebu metu ngono lho. Cedak. Ngono. Waduh. Iki. Langsung dingenekne terus bapak digiring. Bapak digiring ke kamar mandi. Masinis ku ngerti masinis enggak? Iya, masinis kereta api tuh ngerti. Orang-orang yo ngerti, tapi wong kan sing penting kan lana a'maluna walakum a'ma. Yo wis lah lulu gue kan. Oh wis sakarepe wis. Lakum dinukum waliyadin. Jarene sing penting aku selamat, orang ngurusi timbang aku wani-wani malah dadi bahaya kan. Wis jiarke. Bapak mangkel menorane sing nolong iki wong kanca-kanca. Dianu dikira wong loro kuwi. Sing sitok kan mengawas. Kan ada 3 kan tadi. Yang satu kan ngawasi keadaan, barangkali ada anu. Nah yang 2 ini membawa bapak ke kamar mandi. Kan setiap gerbong kan ada kamar mandinya. Kereta api itu. Bapak di bawah sana di kereta api itu. Akhirnya bapak lagi panas-panasnya ya kan. Lagi panas-panasnya. Beliau Gus Maksum itu masih sugeng. Sebab beliau itu meninggalnya pada tahun 2004. Ya bapak lagi panas-panasnya cah enom kan. Cah enom dingenekne wis entuk ijazah wis tak amalno kabeh wong jamane ngono. Tahun 99 bapak juga wis duwe amalan apa iku? Amalan jaduk kuwi mau. 99 masa reformasi. Tahun 2000 duwe amalan jaduk ngono kuwi sing nom-nomane ngono kuwi. Lah iki kok dalam keadaan apa ya? Mukroh kan dipaksa, kemudian dalam keadaan bapak tidak menyombongkan diri ya, memang untuk menyelamatkan diri kan. Katanya kan man qatala duna malihi fahuwa syahidun wa man qatala duna jasadihi fahuwa syahidun. Jadi orang yang dibunuh karena membela hartanya, maka dia termasuk mati syahid. Membela keluarganya juga mati syahid. Membela dirinya sendiri juga mati syahid. Pikir bapak, masa si enom harap mati, tapi tetap tak bela. Pokoknya dalam bab sial, dalam jinayat pembunuhan, orang yang membunuh, tapi dia itu tujuan awalnya membela diri, tapi tidak masuk dalam sebuah hadis. Al-qatil wal maqtul finnar loh ya. Jadi pembunuh dan orang yang membunuh sama-sama masuk neraka. Tidak masuk dalam itu. Karena apa? Posisinya dia membela diri. Artinya tidak ada tujuan untuk membunuh. Paham ya? Hanya membela diri. Nah, bapak tak anggap kuwi wae lah. Wis iki nek mati berarti seandainya dia mati, maka bapak kan membela diri. Kalaupun sengaja membunuh, mestinya kan kalau dalam Islam kena kisos. Karena pembunuhan kan ada 3 jenisnya ya kan.
sengaja, semi sengaja dan qatlul khata'. Lah berarti kalau sengaja membunuh masuknya kisos, berarti Bapak harus mati. Ya kan? Tapi kan Bapak membela diri. Nah, akhirnya Bapak padukan itu karo angen-angen, wah gak iki. Ojo mati. Pokoknya seumpama mati ya minimal usaha dhisik. Sing kelingan apa sih tok. Bismillahirrahmanirrahim wa idza batastum jabarin. Begitu masuk neng kamar mandi, ya samping Bapak baca itu belum sampai ke kamar mandi. Masalahnya yo etika. Kamar mandi mau baca bismillah ya kan. Nah, sebelum sampai ke kamar mandi Bapak sudah wiridan itu. Bapak baca 7 kali sampai kamar mandi tinggal jotos jeder. Loro-lorane semaput kabeh. Wedi Bapak. Sing wedi Bapak. Ngono lho. Sing wedi malah Bapak dhewe. Makane wah wis ora usah lamalan lah. Ku wong semaput wong gede-gede ngono kuwi lho. Bledak ngono, bledak. Bariku Bapak balik duduk meneh ning kono. Nembe do teko. Piye Mas? Sehat Mas, lah kurang ajar ket mau meneng ae kan. Teko ngono. Jar mau do kabeh. Mangkel pol Bapak. Meneng ae wis. Sengit pokoke Bapak. Oh, mangkel pol Bapak. Ya, makane wis ya zaman nom-noman iki mbiyen sering ngamal-ngamal nih. Artinya cara mondok ki ora urung tek tenanan. Sing mondok setahun 2 tahun sing dipikir iku piye carane jaduk nang ndi lunga tenang. Dadi ora tawakal ala Allah. Sing koyo-koyo ki wis duwe amal-amalan nang ndi takabure muncul lho. Ya cah nom. Tapi ketika sudah dicekoki karo ilmu tasawuf apa walah ternyata ngene-ngene wis dilangno kabeh. Sing penting akhire sing iso adem ning ati ngono-ngono kuwi. Dadi maca bismillah kuwi nang ya aja anggeran apa meneh sampean mau arep maca Quran. Gitu. Nah, coba. Jadi ora usah malam-malan ya, sah nom-nom ora usah malam-malan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratu Alam Nashrah. Suratu Alam Nashrah utawi surah Alam Nashrah. Iku makkiyatun bangsa Mekah temurune. Iku makkiyatun bangsa Mekah temurune. Wahia utawi surah iku samanu ayatin 8 pira-pira ayat. Jumlahnya ada 8 ayat. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Alam nashrah ana toh durung njembarake sapa ingsun. Ingsun iki Gusti Allah. Ana toh durung njembarake sapa ingsun. Istifhamun. Alam nasrah iku istifhamun. Istifham takrirun kang netepake. Ai syarahna tegese njembarake sapa ingsun. Ai sarahna tegese njembarake sapa ingsun. Laka maring sira ya Muhammad.
laka maring sira ya Muhammad. Njembarake sadroka ing dada sira. Sadroka ing dada sira. Bin nubuwati kelawan sifat dadi nabi utawa kenabian. Wa ghairi halan liyane nubuwah. Wa wada'na lan nglungsur sapa ingsun. Wa wada'na lan nglungsur sapa ingsun. Nglungsur iki apa? Melebur. Hatatna tegese nglungsur sapa ingsun. Hatatna tegese nglungsur sapa ingsun. Angka saking sira nglungsur wizraka ing dosa sira. Wizraka ing dosa sira. Alladzi kang angkodo kang ngebut-ngebuti kang ngebot-ngeboti apa wizrak kang ngebot-ngeboti apa wizrak asqala tegese ngebot-ngeboti bot itu membuat berat yang membikin berat dhuhraka ing geger sira dhuhraka ing geger sira wa hadza utawi iki wa wada'na angka wizrak iku kaqoli ta'ala kaya dawuhe Gusti Allah taala rupane liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik liyaghfira supaya ngapura laka marang sira sapa Allah Gusti Allah maing barang isine dosa maing barang taqaddama kang wis dingin apa ma min dzambika saking dosa sira min dzambika saking dosa sira wa rafa'na lan ngluhurake sapa ingsun wa rafa'na lan ngluhurake sapa ingsun meninggikan laka marang sira Muhammad jare Gusti Allah zikraka ing sebutan sira zikraka ing sebutan sira bi antu zakkara kelawan yen to den sebut sapa sira kelawan yen to den sebut sapa sira ma'a zikri sertane nyebut ingsun sertane nyebut ingsun fil adzani ing dalem adzan fil adzani ing dalem adzan wal iqamati lan iqamah wat tasyahhudi lan tahiyat wal khutbati lan khutbah wa ghairiha lan liyane adzan ila akhirih sebutane Kanjeng Nabi Muhammad ditinggikan oleh Allah dengan bukti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebutane iki dibarengkan bersama-sama ketika menyebut nama Allah dalam syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan sebut hayya 'alas dalam adzan masuk asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah dalam tahiyat juga menjadi wajib baca syahadat dan lain sebagainya itu sebagai kemuliaan untuk Nabi Muhammad disebutkan namanya bersama-sama Allah. Fa inna ma'al usri mongko temen setune iku tetep ing dalem sertane angel. Mongko iku tetep ing dalem sertane angel aisyidati susah yusron ono gampang
Suhulatan tegese gampang. Inna ma'al usri yusron. Temen setune iku tetep ing dalem sertane angel. Temen setune iku tetep ing dalem sertane angel yusron ana gampang. Wan nabiyyu utawi nabi sallallahu alaihi wasallam iku qasi kang betah-betahake sapa Kanjeng Nabi iku qasi kang betah-betahake sapa Kanjeng Nabi minal kufari saking pira-pira wong kafir minal kufari saking pira-pira wong kafir syiddatan ing kesusahan summa hasola nuli hasil lahu maring Kanjeng Nabi apa al yusru gampang binasrihi kelawan oleh nulungi Kanjeng Nabi alaihim ing atase kufar fa idza farauta mongko ing dalem nalikane rampung sapa sira minas sholati saking salat fansab mongko ngangelno sapa sira ai ta'aba tegese mayahno sapa sira ai ta'ib tegese mayahno sapa sira fid du'ai ing dalem donga wa ila rabbika lan maring pangeran sira farghab mongko ndepe sira ai tadarra tegese ndepe sapa sira Surah Alam Nasrah diturunkan setelah atau sebelum Kanjeng Nabi hijrah. Surat Alam Nasrah terdiri dari 8 ayat. Alam nasrah laka sadrak sebagai istifham. Jarene Gusti Allah alam nasrah laka sadrak. Apa dodomu urung jembar? Dodomu apa ya si sesak wae padahal engkau sudah dijadikan nubuah. Engkau sudah diangkat menjadi nabi. Wa wada'na angka wizrak. Dosa-dosamu kabeh wis dilebur. Dosa yang membuat kamu terasa berat itu sudah dilebur. Kok apa ya sik nelongso? Apa masih susah? Biasane wong sing dodone sesak mergo penyakit ati, mergo dengki atau apa biasanya kan gampang sesak dodone. Iku diwaca surah Alam Nasrah. Yo termasuk akeh para ulama yang mengamalkan surah Alam Nasrah. Men rezekine lancar, urusane lancar, dodone lego. Dadi plong. Ora sesak. Iku Alam Nasrah. Akeh. Nek ora diwaca ping 3 ya ping 7. Diwaca ben salat atau sedina pisan. Wa hadza kaqali ta'ala liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah
mengampuni dosa-dosa Nabi Muhammad yang terdahulu. Wa rafa'na laka dzikrak. Kata Allah, saya pun telah meninggikan namamu. Bi antul karo ma'a dzikri fil adzan. Dengan saya menyebutkan namamu bersama atau bersamaan dengan ketika namaku disebut. Dalam azan, dalam iqamah, Kanjeng Nabi selalu di bawah. Dalam syahadah disebut dengan syahadatain, syahadat tauhid dan syahadat. Syahadatain itu ada 2 syahadat. Namanya syahadat tauhid dan syahadat. Loh, pernah ngerti? Serius. Syahadatain membaca 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat namanya syahadat apa dan syahadat apa? Apa? Orang ngerti tenanan? Loh, Gusti, serius ah? Itu pelajaran RMI. RMI loh, diajarkan syahadat, ada 2 syahadat, yang satu syahadat. Sampai MI pura? MTS? Mereneng. Pelajaran akidah akhlak. Marah sampean. Syahadat tauhid dan syahadat Nabi. Oh. Idza yuqalul berarti bahwa ketika dikatakan maka itu menunjukkan tadullu alal fahmi, berarti paham. Oh, berarti harus paham. Jadi ketika diucapkan berarti harus paham. Kok tapi piye Pak paham ora? Mboh, aja ngomong. Itu dikatakan disebutkan kalau memang sudah paham. Gimana paham tenanan? Nah, boleh menyebut boleh mengatakan kalau sudah paham. Jadi dalam syahadat juga disebutkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allah dan Muhammad itu juga. Ini disebutkan namanya. Memang nama Muhammad itu luar biasa ya. Nama Muhammad itu luar biasa. Luar biasanya Muhammad itu artinya apa toh? Yang dipuji. Wong mangkel. Sak mangkel-mangkele karo nama Muhammad manggile sapa? Muhammad tetap saja ya kan? Nggak mungkin madmum. Namanya Muhammad toh. Artinya kalau dalam bahasa Arab Muhammad siapa? Hei orang yang dipuji, padahal kita mangkel lagi kan. Itu loh Gusti Allah oleh gawe nama kanggo Nabi Muhammad itu ya luar biasa. Bakale Kanjeng Nabi Muhammad itu kan dibenci oleh orang-orang kafir. Lah wong Arab karo bahasa Arab yo wis basae dhewe. Tak perlu ngarteni wong bahasa Arab ya kan. Jadi Abu Jahal ketika goleki Nabi Muhammad lagi mangkel-mangkel iku, digoleki, "Hei, endi Muhammad?" ngono kan. Tapi loh, hei, kan diangen-angen artinya di mana orang yang terpuji? Padahal dia yang mangkel. Akhirnya mencari Nabi Muhammad di Arab itu. Di mana madmum? Aina madmum? Enang sing kenal apa enggak? Ya ora enak. Aina madmum? Ya enggak ada. Siapa madmum? Muhammad. Tetap saja kan? Muhammad, siapa Muhammad? Orang yang terpuji. Enggak lain madmum kan? Tetap saja Muhammad. Sak mangkel-mangkelnya tetap mengatakan Muhammad. Gak iso dadi Kanjeng Nabi Muhammad dinyek ora iso. Orang yang mangkel musuh Nabi Muhammad tetap saja ya Muhammad. Wahai orang yang terpuji meskipun mangkel. Dalam hati gak iso, tapi nek dipanggil dengan nama lain gak ada yang kenal. Tetap saja ya Muhammad. Maka istimewa, nama Muhammad itu istimewa.
Ada beberapa hadis banyak, mungkin kalau sampean sudah ngaji Jami'us Shaghir atau sampean sudah ngaji apa itu Dzurratun Nasihin itu syarahnya itu mungkin bisa ditemukan beberapa hadis, diantaranya orang yang memiliki 3 anak kok salah satunya tidak diberi nama Muhammad, maka itu adalah orang yang rugi. Faqad khasira, maka orang-orang yang rugi itu. Dan termasuk orang yang tidak senang dengan Nabi Muhammad. Karena apa? Namanya tiga-tiganya tidak ada nama Muhammad dari anaknya. Itu kalau laki-laki semua, kalau perempuan semua yo, masa Muhammad Siti kan yo. Lucu. Ya, iya. Jadi kalau punya anak maka namanya Muhammad. Kemudian di rumah, semisal di rumah kok banyak keluarganya tapi nggak ada satu pun namanya Muhammad, maka rumah itu seperti rumah kosong. Tapi kalau ada nama Muhammad, maka malaikat akan selalu mendoakan untuk semua yang ada di rumah itu, selalu mendoakan malaikat untuk ampunan dan rahmat kepada semua orang yang ada di rumah tersebut. Itu loh kehebatan nama Muhammad. Sampean namanya eneng si Muhammad ora? Jenengmu sapa nang? Hah? Nah, keluargane piro? 5. Lanang wedok? Hah? Lanangnya papa? Eneng nama Muhammad ora? Enten. Nah, wis. 1 wae gak apa-apa. Isqatul wujub ya. Jadi nek ora ono piye Pak, tambahi Ahmad apa Muhammad. Oh penting. Nek wedok tok ya bapake ganti jenenge. Ora tambahi ngono. Ora tambahi. Nanti sampean bisa baca keterangannya jelas. Hadisnya sahih itu. Ya nama. Bun, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra ini 2 kali diulang sama Allah. Jadi sesungguhnya bersamaan dengan kesulitan, maka di situ ada sebuah kemudahan. Biasanya sampean yang puitis-puitis itu apa? Setelah gitulah ono-ono. Setelah gelap terbitlah terang. Jadi bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Berakit-rakit ke hulu ya kan. Nah, itu memang harus yakin. Wan nabiyyu qasim minal kufar syiddata summa hasalalahu al yusru. Kanjeng Nabi ku betah, Kanjeng Nabi ku sabar oleh wong kafir nyiksa Kanjeng Nabi. Oleh wong kafir enggak seneng dengan Kanjeng Nabi, tapi Kanjeng Nabi enggak putus asa kayak Nabi Yunus. Nabi Yunus kan wah, angel-angel kandhani tinggal ae, akhirnya dimplok aus ya kan. Nabi Muhammad betah wis, gak apa-apa, tetap suwe-suwe ya kan. Akhirnya memang setelah kesusahan hasalalahu al-yusru. Hasil kan mendapatkan kemudahan. Lah sawise mendapatkan kemudahan, Kanjeng Nabi justru menolong orang-orang kafir binasrihi alaihim. Nah, piye ya Kanjeng Nabi iki? Jen ora nalare kan nalar kenabian. Dalam sejarah sampai masih ngaji sejarah ora iki kelas 3 iki. Dalam sejarah perjanjian Hudaybiyah. Dalam perjanjian Hudaybiyah itu isinya itu semuanya merugikan Nabi. Salah satu isinya kan ya lucu, cara awake dhewe tetep ora trimo. Seandainya ada salah satu isinya, seandainya ada orang kafir masuk ke agama Islam, maka harus dikembalikan kepada agama yang semula. Berarti apa? Harus kembali lagi pada agama kafir. Perjanjian itu kan jelas merugikan Islam.
Tapi kalau ada orang Islam yang kembali yang masuk ke kafir, maka nggak boleh kembali kepada Islam lagi. Mengapa? Karena agama nenek moyang dulu itu adalah agama yang kafir. Islam itu agama yang baru. Jadi sesuatu yang baru nggak boleh merubah sesuatu yang lama. Jadi kalau ada orang kafir masuk agama Islam, maka harus dikembalikan. Itu perjanjiannya. Dan kalau ada orang Islam kok kembali ke kafir, nggak boleh dikembalikan. Rugi apa enggak Kanjeng Nabi? Rugi. Tapi ternyata Nabi menerima itu. Iya, saya terima perjanjian ini dengan satu syarat. Satu syarat apa? Selama 10 tahun jangan larang diskusi tentang agama. Kanjeng Nabi hanya itu. Jangan larang selama 10 tahun diskusi tentang agama, diskusi tentang Tuhan, diskusi tentang kebenaran agama dan kebenaran Tuhan selama 10 tahun. Jangan dilarang. Hanya itu tok persyaratannya. Isi perjanjian semuanya mengarah ke kepentingan orang-orang kafir. Sama Kanjeng Nabi diterima. Yang terpenting orang-orang nongkrong karo ngopi karo apa wis monggo diskusi tentang agama jangan dilarang. Hanya itu tok Kanjeng Nabi. Maka akhirnya apa? Orang ketika diskusi yang dimainkan apa? EQ kan? Nah, dibuka. Kira-kira Tuhane Nabi Muhammad, Tuhane Muhammad karo Tuhan kita iku apik endi? Sik. Tuhane Muhammad iku jarene ngene. Lah Tuhane kita iku yo sing gawe awake dhewe sih, patung apa dianu ngono. Diakal kan ngono kuwi. Lah Tuhane nenek moyang kita yo berarti nenek moyang dhisik yo ngene. Sementara kono jarene Tuhane Muhammad lam yalid wa lam yulad. Diskusi selama 10 tahun. Akhirnya orang-orang yang selalu meng-EQ-nya kuat, orang-orang pintar dari orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, maka tetap nggak masuk kalau dibandingkan Tuhannya Muhammad dan Tuhan kita jelas kalah telak. Maka orang-orang penggede kafir Quraisy justru akhirnya masuk Islam. Kanjeng Nabi menyuruh apa enggak? Enggak menyuruh. Lah, tapi karena ada perjanjian itu, akhirnya harus dikembalikan lagi. Dikembalikan lagi mau apa enggak? Enggak mau. EQ-nya enggak main sudah. Enggak bisa ini. Akhirnya siapa yang merubah perjanjian itu? Karena yang masuk adalah tokoh-tokoh Quraisynya sendiri, yang merubah akhirnya ya tokoh-tokoh Quraisy sendiri sudah. Gitu loh. Makanya yang tadi kan yang mengisi perjanjian kan ya tokoh-tokoh Quraisy itu. Ya sekarang karena perdebatan dan enggak masuk akal, tokoh-tokoh Quraisynya ya masuk Islam, otomatis perjanjian itu dihapus dan dari sendiri. Maka Fathu Makkah terjadi, Islam kemana-mana, kan semacam itu. Jadi kan Nabi pikirannya itu nggak mikir, loh yang ngono rugi, masuk Islam nggak oleh. Nah Islam kalau masuk Islam maka harus kembali lagi, kan rugi kan? Tapi kan Nabi menerima. Asal apa tadi? Selama 10 tahun perdebatan atau diskusi tentang agama dan tentang ketuhanan dibebaskan, ya kan? Enak kan? Itulah caranya Nabi. Sebab dari situlah yakin Tuhannya Nabi, Tuhan kita semuanya itu jauh lebih sempurna daripada yang lain. Tetap nggak masuk akal. Siapa Tuhanmu? Tuhanmu adalah apa? Qur'annya sampean itu Rabbu abaikum. Tuhan saya adalah Tuhan Bapak kalian semua itu loh. Entah ayatnya apa itu ya. Artinya pemikiran Kanjeng Nabi itu tidak bisa dibuat main-main ya. Enggak kayak pikiran kita, untung ruginya di situ saja. Contoh, ketika kita berjasa pada orang lain. Taruhlah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu panglima perang dari zamannya Kanjeng Nabi. Itu luar biasa Khalid bin Walid. Tetapi ketika zamannya sahabat Abu Bakar hanya dijadikan prajurit biasa, enggak jadi panglima.
Sahabat Umar juga gak terima dengan perbuatan sahabat Abu Bakar. Kok lucu, panglima perang yang sangat diandalkan pada zamannya Nabi kok dijadikan prajurit biasa. Tapi sahabat Abu Bakar karena selalu bersama Kanjeng Nabi, maka sifatnya adalah kenabian. Jangan sampai kehebatan Khalid bin Walid ketika menjadi panglima perang ini dibayar dengan pangkat yang tinggi ketika sahabat Umar menjabat menjadi khalifah. Biarlah dia menjadi prajurit biasa sehingga nanti bayarannya akan didapatkan di surga. Itu Abu Bakar berpikirnya. Karena sudah berpikir an-nubuwah. Abu Bakar berpikirnya itu bukan dunianya. Jadi Abu Bakar tidak memberikan pangkat kepada Khalid bin Walid bukan karena tidak sayang, bukan karena melupakan jasanya, justru jasa-jasanya itu diingat, maka jangan sampai mendapatkan di dunia tapi kelak di akhirat saja. Maka Khalid bin Walid itu pun sama sekali tidak tersinggung, sama sekali tidak kecewa. Dijadikan prajurit biasa tetap saja semangat perangnya sama sekali tidak berkurang saat dulu menjadi panglima perang. Nah ini sudah pikiran nubuah namanya, Mas. Kalau kita kan enggak, loh, tapi iya padahal loh aku sing anu, coro gampangane tim sukses sampean ya. Tim sukses jadi presiden. Wah, kok ora dadekke menteri. Nah, ngono mesti gak terima. Karena kita yang dicari memang itu. Nah, kalau kenabian tidak semacam itu ya. Jadi sahabat Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lain yang berpikir tentang sebuah pentingnya akhirat itu sudah berpikir tentang kenabian. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ini adalah sebuah dalil dasar yang seringkali dilakukan, seringkali diucapkan, didawuhkan oleh beliau Abi. Ya, masih ingat ya? Ketika dalam acara penutupan beliau sering mengatakan fa idza faragta fansab. Kalau sudah selesai acara maka bersiaplah dengan yang lain. Karena ini tidak selesai sampai sini. Tapi akan ada sesuatu yang menunggu kita. Ini kan Abi seringkali mengatakan demikian ya. Sampai enek sing diingat apa karo Abi iki? Kata-kata yang paling kalian ingat ke Abi itu apa? Ketika mau itu kasana sering itu. Sampai hidup bersama Abi berapa tahun? 3 bulan. Sampai 3 bulan. Oh, 3 bulan. Sampai berapa tahun? 3 bulan. Sampai itu 6 bulan. 4 tahun. Apa coba yang diingat dari kata-kata Abi? Mosok enggak enek sing kelingan blas. Sampai nang. Apa yang paling diingat dari Abi? Perkataannya. Sholat nang. Jamaah. Oh iya. Ya itu juga Abi juga sering mengatakan jamaah. Ya, Abi juga menekankan itu. Jamaah yo, Cuk. Kalau jamaahnya bagus, hidupnya bagus. Nah. Nek jamaah apik, hidupe apik. Bukan jeneng Abi nggih. Ya, sering memang benar. Itu juga sering mengingatkan itu. Nah, dalam acara-acara Abi biasanya sering mengatakan fa idza faragta fansub. Nek wis rampung, nek wis bar, siap-siap yang lain. Ojo malah leye-leye. Dulu. Nah, di sini fa idza faragta ketika kamu selesai sholat maka itta'ab fid du'a. Sholat itu kan dalam untuk mencapai kekhusyuan kan ya sulit. Tapi setelah kesulitan itu juga benar-benar itta'ab, kita benar-benar berdoa kepada Allah, menyusahkan diri kepada Allah. Sampai ya apapun yang kita minta kepada Allah. Teman-teman semuanya ini ada keterangan dalam kitab Shawi ya. Barangkali bisa sampean amalkan tentang faidah daripada surah Al-Nasrah. Dzakara ba'dus shalihin khawasun li hadhihi surah, khusus untuk surat ini Al-Nasrah. Minha salah satunya annaman katabaha fi inahin min zujjaj wa mahaha bima iwardin wa syarabaha yazulu anhu alhammu wal huznu wa dhaiqus sadri.
nek sampean gelem nulis surat Alam Nasroh ditulis neng kaca berarti ning mangkok apa ning piring ya ning mangkok apa ning piring ditulis Alam Nasroh laka sadrak kemudian wa mahaha bimai dilebur karo banyu hilangi karo banyu terus diombe maka ya zulu anhu alhamu wal huznu wa dhaiqu sadri maka hilang kesusahannya dodone sing sesak iku iso diombe Alam Nasroh nek apal tetep sampean apal kabeh mestine ya toh ditulis atau watuk tabu fi mutlaqi inain wadah apa wae ditulis ning wadah apa wae wa tamhi bimain wa tasrabu lil hifdi wal fahmi sampai nulis ning ember apa ning apa sing penting banyune iso ilang apa tulisannya iso ilang enggak harus wadah terbuat dari kaca kemudian diombe banyune maka insyaallah cepat apal dan cepat paham lil hifdi wal fahmi nah iki terangan cepat apal dan cepat paham tapi orang cepat hilang loh ya mau cepat apal cepat hilang wa man lazimaha aqibas sholawat al khamsi 10 marrat hasala lahu at-taisiru fir rizqi nah ini yang tadi Bapak katakan nek sampean gelem maca terus-terusan sakwise salat 5 waktu sebanyak 10 kali maka hasala lahu taisir fi rizqi gampang rezeki ini lha aku ning kene Pak rezekine kepiye yo eneng wae mbuh dikeki wong utawa keluargane sampean apa wong tuane sampean rezekine mudah diwaca ping 10 ping 10 hasolalahu bukan hanya itu wat taufik fil ibadah juga mendapatkan taufik dalam ibadahnya artinya gampang ketika digawa ibadah iki gampang wali qada'i ma ahamul abda dan nek enek hajat apa wae insyaallah terkabul sampean hajate apa pengen ndang duwe bojo yo mau ahamul abda pengen keterima di perguruan tinggi apa insyaallah tapi nek ya yakin ora yakin ya tapi sebaiknya ya dibaca setelah selesai sholat nah, kemudian ada lagi nah ini amaliyahnya kalau sampean lagi punya butuh kita punya hajat yang tidak kunjung terkabulkan maka bisa dilakukan dengan cara yusolli rakaataini wa yajlisu mustaqbilan ala taharatin salat 2 rakaat kemudian duduk menghadap kiblat dan membaca sebanyak mi'atun wa salasatun piro 103 wasalasina 30 wasala 103 dibaca 103 kemudian summa yad'u bima ahammahu ndonga jaluk karo Gusti Allah apa wae maka yustajabu lahu wa huwa mujarrab sahihun tambah lagi wa huwa mujarrabun sahihun ini berarti kalau mujarrab itu sudah teruji sudah banyak yang melakukan hajate sampean
jaluk karo Gusti Allah. Nek sing mulazamah ke mau 10 diwaca setiap selesai sholat. Tapi yo ono ki kadang yo ora yakin. Nek yakin Gusti Allah ki sugih yo ngopo wae ngendikane para yai kan lha awake dhewe kongkon ibadah ikhlas ki angel. Ikhlas ora gampang loh. Jadi dulu Bapak itu punya teman di Probolinggo itu ya Ustadz. Tapi dia ini enggak mau ibadah, enggak mau sholat dengan alasan karena saya tuh belum bisa ikhlas ketika melakukan sholat itu belum bisa ikhlas. Jadi saya ibadahnya atau sholatnya saya itu kalau sudah ikhlas. Lah itu keliru. Ikhlas itu angel. Sampai anulah dalam Kifayatul Atqiya itu. Kifayatul Atqiya, pernah ngaji Kifayatul Atqiya. Ikhlas itu ada 5 pangkatnya. Jadi kita tidak perlu lagi nunggu dalam ibadah itu harus ikhlas. Sebab ikhlas itu dengan sendirinya kalau kita sudah terbiasa nanti ikhlas. Justru ketika kita menunggu ikhlas dalam beribadah itu disebut bukan suatu keikhlasan tersendiri. Itu takabur namanya, sombong namanya. Oleh karena jauhkan pemikiran semacam itu. Di dalam Kifayatul Atqiya itu semisal kita beribadah, semangat kita, motivasi kita. Contoh sampean, mansoma arafata. Barang siapa yang puasa sehari di hari Arafah, maka ghufira lahu ma taqaddama wa ma ta'akhkhar ya. Maka dosa-dosanya akan diampuni. Dosa yang sudah lalu dan dosa yang akan datang. Akhirnya kan termotivasi untuk melakukan puasa karena pengen mendapatkan apa? Pahalanya, yakni berupa apa? Ampunan dosa. Salat duha. Kita membiasakan salat duha. Karena nek salat duha jarene apa? Salat rezekinya lancar. Kita berharap untuk mendapatkan itu. Ya itu loh masuk dalam kategori ikhlas. Kita beramal atau melakukan sesuatu, berharap sesuatu dari Allah, itu juga masuk dalam kategori ikhlas. Cuma ikhlas yang tertinggi adalah ketika kita berbuat baik dan kita melupakannya. Sebab amal yang paling besar pahalanya adalah amal yang ketika kita beramal kita tidak merasa beramal. Angel kan? Angel. Beramal nggak ngerasa beramal. Contohnya Imam Ghazali. Ya toh? Imam Ghazali karya kitabnya piro wae, tapi kan ngerasa amal. Bahwa itu adalah amal kita, amal Imam Ghazali agar bisa menjadi jariah suatu saat nanti. Tapi ternyata Imam Ghazali ketika mendapatkan kenikmatan di kuburan, mendapatkan kenikmatan di akhirat, dapatnya apa? Dari amal apa? Dari amal membiarkan lalat. Itu padahal beliau tidak merasa itu adalah sebagai amal, ada loh. Angel kan? Jadi angel. Oleh karenanya usaha semaksimal mungkin ya mengamalkan apapun dengan tujuan apapun itu masih gak dalam kategori ikhlas. Mudah-mudahan suatu saat nanti kita bisa mencapai tahap ikhlas sesungguhnya. Bisa diamalkan nggih. Alam nasrah men atine lega mbok menawa rezekine syukur karo nyekel dodo. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak
fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Suratul Tin wallahu a'lam. Assalamualaikum.